Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Serli Privana dari BK Offering A8. Saya akan menjelaskan mengenai strategi kelompok dalam konseling realita. Karakteristik kelompok dalam konseling realita. Ada 8 karakteristik yang menentukan terapi realita, yakni sebagai berikut. Yang pertama, terapi realita menolak konsep tentang penyakit mental. Pendekatan ini tidak berurusan dengan diagnosis-diagnosis psikologis. Gangguan mental disamakan dengan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab, dan kesehatan mental disamakan dengan tingkah laku yang bertanggung jawab. Karakteristik kelompok yang kedua adalah terapi realita berfokus pada tingkah laku sekarang, alih-alih pada perasaan-perasaan dan sikap-sikap. Meskipun tidak menganggap perasaan-perasaan dan sikap-sikap itu tidak penting, terapi realita menekankan kesadaran atas tingkah laku sekarang. Terapi realita juga tidak bergantung pada pemahaman untuk mengubah sikap-sikap, tetapi menekankan bahwa perubahan sikap mengikuti perubahan tingkah laku. Karakteristik kelompok yang ketiga adalah terapi realita berfokus pada saat sekarang, bukan pada masa lampau. Hal ini dikarenakan masa lampau seseorang itu telah tetap dan tidak bisa diubah. Maka yang bisa diubah hanyalah saat sekarang dan masa yang akan datang. Karakteristik yang keenam adalah terapi realita menekankan aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidaksadaran. Terapi realita menekankan kekeliruan yang dilakukan oleh konseli, bagaimana tingkah laku konseli sekarang hingga ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dan bagaimana ia bisa terlibat dalam suatu rencana bagi tingkah laku yang berhasil, yang berlandaskan tingkah laku yang bertanggung jawab dan realistis. Karakteristik yang ketujuh adalah terapi realita menghapus hukuman. Glaser mengingatkan bahwa pemberian hukuman guna mengubah tingkah laku tidak efektif, dan bahwa hukuman untuk kegagalan melaksanakan rencana-rencana mengakibatkan perkuatan identitas kegagalan pada konseli dan perusakan hubungan terapeutik. Karakteristik yang kedelapan adalah terapi realita menekankan tanggung jawab. Glaser mendefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri dan melakukannya dengan cara tidak mengurangi kemampuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dalam konseling kelompok realita, pemimpin kelompok memiliki peranan penting dan pemimpin tersebut perlu memenuhi karakteristik-karakteristik tertentu. Karakteristik dan peran konselor dalam terapi realita yakni sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sebagai pemimpin yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Yang kedua, berperan sebagai moralis yang memegang peranan untuk menentukan kedudukan nilai dari tingkah laku yang dinyatakan oleh konseli. Yang ketiga, sebagai motivator, menyampaikan dan meyakinkan kepada konseli bahwa seburuk apapun suatu kondisi masih ada harapan. Yang keempat, sebagai guru, mengajarkan konseli untuk mengevaluasi perilakunya. Yang kelima, mengembangkan kondisi fasilitatif dalam konseling dan hubungan baik dengan konseli. Kemudian yang keenam, konselor sebagai pengikat janji, artinya peranan konselor punya batas-batas kewenangan baik berupa limit waktu, ruang, lingkup kehidupan konseli yang dapat dijajaki maupun akibat yang ditimbulkannya. Konseling kelompok terapi realita tidak akan berjalan tanpa adanya anggota kelompok. Berikut ini merupakan peran anggota kelompok dalam konseling kelompok realita. Yang pertama, memusatkan pada tingkah laku dalam proses konseling. Yang kedua, konseli membuat dan menyepakati rencana-rencana perubahan yang akan dilakukan. Yang ketiga, konseli harus dapat mengevaluasi tingkah lakunya sendiri dan belajar kecanduan positif. Kemudian, perkembangan kohesivitas. Dalam perkembangan kohesivitas ini melibatkan rasa memiliki, inklusi, solidaritas, dan daya tarik suatu kelompok bagi para anggotanya sehingga membuat mereka ingin tetap berada dalam kelompok. Anggota mengalami perasaan memiliki dan memiliki hubungan satu sama lain.
Sedangkan dinamika kelompok merupakan keterlibatan hubungan antar semua anggota dalam kelompok sehingga merupakan wahana saling mendapatkan informasi, tanggapan, dan berbagai reaksi dari anggota lainnya untuk kepentingan diri yang bersangkut paut dengan pengembangan diri yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah implementasi strategi kelompok. Pelaksanaan konseling kelompok realita umumnya digunakan di sekolah-sekolah, kelompok orang tua, penyalahgunaan zat, remaja di penjara, dan orang dewasa. Ada beberapa langkah-langkah dalam penerapan konseling realita. Yang pertama adalah konselor menunjukkan keterlibatan dengan konseli. Pada tahap ini, konselor mengawali pertemuan dengan bersikap otentik, hangat, dan menaruh perhatian pada hubungan yang sedang dibangun. Konselor harus dapat melibatkan diri pada konseli dengan memperlibatkan sikap hangat dan ramah, menunjukkan keterlibatan dengan konseli dapat ditujukan dengan perilaku attending, serta menunjukkan sikap bersahabat. Tahap yang kedua adalah fokus pada perilaku sekarang. Setelah konseli dapat melibatkan diri kepada konselor, maka konselor menanyakan pada konseli apa yang akan dilakukannya sekarang. Tahap yang ketiga adalah mengeksplorasi total behavior konseli. Konselor menanyakan secara spesifik apa saja yang dilakukan oleh konseli. Akar permasalahan konseli bersumber pada perilakunya, bukan pada perasaannya. Tahap yang keempat adalah konseli menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Dalam tahap ini, konseli diberi kesempatan untuk mengevaluasi dirinya, apakah ia cukup terbantu dengan pilihannya tersebut. Tahap yang kelima adalah merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Pada tahap ini, konseli mulai menyadari bahwa perilakunya tidak menyelesaikan masalah dan tidak cukup menolong keadaan dirinya. Dilanjutkan dengan membuat perencanaan tindakan yang lebih bertanggung jawab. Rencana yang disusun sifatnya spesifik dan konkret. Tahap yang keenam adalah membuat komitmen. Konselor mendorong konseli untuk merealisasikan rencana yang telah disusunnya bersama konselor sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Tahap yang ketujuh adalah tidak menerima permintaan maaf atau alasan konseli. Konseli akan bertemu kembali dengan konselor pada batas waktu yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, konselor menanyakan perkembangan perubahan perilaku konseli. Jika konseli tidak atau belum berhasil melakukan apa yang telah direncanakan, permintaan maaf konseli atas kegagalannya tidak untuk dipenuhi konselor. Sebaliknya, konselor mengajak konseli untuk melihat kembali rencana tersebut dan mengevaluasinya mengapa konseli tidak berhasil. Tahap yang ke-8 adalah tindak lanjut, merupakan tahap terakhir dalam konseling. Konselor dan konseli mengevaluasi perkembangan yang dicapai. Konseling dapat berakhir atau dilanjutkan jika tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai. Selain prosedur tersebut, Wolfholding menunjukkan 4 teknik khusus yang berlaku untuk menyiapkan lingkungan kelompok konseling realita. Yang pertama, penggunaan keterampilan penuh pertanyaan. Yang kedua, self-help prosedur. Yang ketiga, menggunakan humor. Dan yang terakhir, penggunaan paradoks. Sekian penjelasan saya mengenai strategi kelompok dalam konseling realita. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.